pandemi gitu. Sepinya kayak apa gitu, bayar satu juta. Ada orang yang kali-kali beli bawa gitu. Itu yang dilakukan. Dan dia pivoting bisnisnya dalam waktu yang untuk bisa seperti itu bisnis kita harus hijau. Bisnis hijau itu salah satu materi tersendiri. Mas aku pernah ikut bisnis certified bisnis series ya. Terus kemudian saya mulai membuat bisnis plan. Lakukan lebih banyak riset sebelum membuat bisnis plan. Coba membuat namanya profile, tentukan tujuan bisnisnya apa, siapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan, jelaskan dengan rinci barang yang saja, buat marketing plan, sesuaikan pada target. Ini bisnis plan. Jadi kalau kalian nanti mau pitching, berarti kalian harus cara menjelaskan produknya seperti apa. Karena tergantung sekali pada target. Kalian mau ikut kompetisi bisnis di kampus, kira-kira temanya apa? Harus dipahami karena berarti di situ ada kata kuncinya yang harus kita. Nah, untuk memulai yang pertama kita harus bikin lead canvas. Ini sebenarnya ada dua, bisnis model canvas dan lead canvas. Menariknya di kanvas karena di situ ada problem, ada solusinya. Kalau di model kanvas kita melakukan itu di analisis kita yang sebelumnya, yang kita tuangkan di situ. Jadi yang pertama kita harus nomor satu tuh. Jadi yang pertama kita lakukan sebenarnya adalah kita lakukan analisis yang disebut sebagai value proposition canvas. Value proposition canvas itu secara basic kan kita tahu memetakan konsumen kita dengan customer pay, customer gain, gitu dan kemudian solusinya. Nah, dari situ kita tentukan pertama kita menyusun canvas, kita tentukan target pasar kita itu apa. Terus kemudian para bisa mereka mau pilih dulu tiga problem chapter atasnya apa. Terus kemudian untuk menjawab itu kira-kira apa yang mau kita tawarkan supaya mereka tuh mau beli. Nah, contoh problemsnya kalau di Bolosok dulu itu targetnya adalah sekolah sepak bola. Ini cerita yang sebelum pivot ya, sekolah sepak bola, event organizer kompetisi itu target saya, dan kemudian baru sisanya. Nah, problemsnya biasanya gini, orang menyelenggarakan kompetisi itu kan sering kemudian kredibilitasnya turun. Kenapa? Karena juaranya ini kemudian ternyata ada yang melakukan pencurian umur, joki pemain. Jadi adik kelas 1 sama kelas 5 sama kelas 6 ini umurnya jadi 1 tahun. Nah, pakai akte adiknya yang main kakaknya gitu. Itu sering kayak gitu. Kalau usia dini beda 1 tahun itu sudah bedanya jauh. Nah, itu problem yang kita highlight terus kemudian. Nah, yang kita tawarkan apa? Yang kita tawarkan adalah value propositionnya adalah pengelolaan sepak bola usia dini yang lebih baik. Dengan apa? Dengan menjamin validnya data, kejujuran dan lain-lain. Karena data masuk dulu secara digital, anaknya dicek, diperiksa. Kalau perlu sampai periksa gigi ya, paling ini kan gigi kan, periksa gigi, ada surat keterangannya masuk ke situ, jelas dia usia berapa. Maka dia akan hanya ikut di usia yang tepat. Nah, itu yang kita jual waktu itu. Kita sampai ke yang dari propositionnya. Terus dari nomor 2 itu kita bikin fiturnya berarti ada aplikasi untuk sekolah sepak bolanya yang mendigitalkan beberapa syarat tadi, yang merepotkan tadi, setiap bulan harus bolak-balik gitu
rapotnya sampai lecek pak, pokoknya oleh anak-anak yang sesama yang boleh gitu, anak saya gitu, rapotnya lecek pak ya, pinjam lagi, balikin lagi ke saya lagi, balikin lagi terus aja gitu, setahun bisa berpuluh kali itu. Nah, pertama itu fitur yang digitalkan itu, terus fitur yang kedua validasi kalau waktu itu kita sudah beberapa merancang beberapa kerjasama dengan klinik gitu untuk proses validasi tadi. Terus kemudian kita bikin supaya prosesnya itu jadi cepat. Jadi turnamen itu yang daftar orang yang lama-lama lagi. Pemainnya mana mas? Ini gitu. Karena kartunya sekarang daftar masuk. Nanti kalau mau main gitu, namanya siapa? Pas mau masuk lapangan di scan, oh iya, valid masuk. Malah kita sampai scan wajah. Kalau di aplikasinya ada ininya, ada ini foto. Jadi mereka di foto ketika validasi itu foto terakhirnya seperti apa. Pas mau main dicocokin. Nah ini pakai apa namanya face recognize. Supaya cepat masuk pasar, face recognize kita dapat dari betul kan ada yang berbayar itu. Kalau bukan baterainya sopan. Saya ngalami ini karena kantor saya pakai ini kayak gini. Kalau dagangan kayak gitu, tidak tahu merek-merek yang ditambal itu misalnya. Terus setelah tadi solusinya kita bikin nomor 4 nih, packnya ke customer, nyampainya ke customernya gimana? Oh berarti kita harus bikin web apps, bikin mobile apps, kayak gitu kan. Terus kita harus coba prediksi nih, cost transaksinya, biayanya itu apa aja sih? Kalau kita mau melakukan itu, berarti kan ada biaya yang keluar. Nah itu apa aja? Nah, terus pendapatannya juga, rencananya mau apa yang mau kita ambil dari mana? Kalau kita nyusunin kanvas, yang bagus itu kalau kita bisa membuat banyak revenue stream, banyak aliran pendapatan dengan struktur biaya yang tetap. Jadi struktur biayanya cuma udah itu aja tuh posting apa gitu. Tapi pendapatannya kita bisa ngambil dari yang lain. Gitu. Kalau saya sekarang pendapatannya kan saya ngambil dari siswa tuh, dari orang tua siswa yang bayar. Gitu. Tapi kemudian nanti mungkin saya punya peluang untuk dapetin yang lain-lain. Kalau misalnya gini, data pemain itu dibutuhkan, kemudian ada riwayatnya dari mulai dia kecil main bola sampai mulai dia usia 19 gitu. Usia 19 masuk Elite Pro Academy itu dia butuh data saya. Karena di statuta FIFA dan statutanya PSSI itu disebutkan kalau ada pemain dari amatir masuk ke jenjang profesional, pemain yang klub yang menampung dia ke jenjang profesional wajib membayarkan sejumlah uang ke SSB dan ke ini selama amatir. Itu ada di statuta FIFA maupun PSSI. Jadi itu peluang untuk saya dapat duit. Karena kan dia masih butuh data, ya kan? Klubnya masih butuh data. Ini gimana sih untuk uangnya nih, pelatihnya dulu siapa saja dan segala macam. Di situ dari saya bisa dapat duit tanpa harus berubah, tanpa harus menambah struktur biayanya. Benar nggak? Biayanya kan tetap aja itu aja, saya nggak nambah-nambah tuh. Kecuali kalau saya mau kita bikin marketplace, bisa juga karena datanya sudah banyak. Saya bikin marketplace khusus olahraga misalnya, khusus perlengkapan sepak bola. Tapi saya harus nambah struktur biaya, ya kan? Cost structure-nya harus nambah. Tapi kalau kayak yang saya ceritakan tadi, itu nggak nambah struktur. Terus yang keenam, ukurannya kira-kira seperti apa untuk mengukur keberhasilan penyambutan meningkat. Terus yang terakhir, nah ini harus dicari yang disebut sebagai unfair advantage. Hal yang bikin kita sesuatu hal yang bikin jadi nggak adil gitu, karena kita pasti menang di persaingan itu.
Kalau kayak bola soft, saya punya keuntungan, saya memang ada di dunia sepak bolanya gitu. Saya jadi apa namanya mengurus di event sepak bola, cabang barat dan lain-lain. Itu yang saya ingin. Nah, ini harus ditemukan karena selama bisnis kita nggak punya advantage yang bagus, maka kemudian orang akan mudah masuk ke bisnis kita dan menjadi besar. Kayak kuliner kan juga gitu ya, kita lihat kan bisnis kuliner kan luar biasa kan, yang bikin juga banyak, yang jual juga banyak. Ya karena apa? Karena itu tadi yang kita advantage. Tapi mungkin kalau bisnis kuliner yang sudah lama justru malah bertahan, terus susah untuk digeser gitu. Misalnya contoh soto Jalbang gitu kan, jadi itu dia masih interaksi gitu. Berarti memang punya ini sudah punya nama, punya advantage gitu. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan nggak? Karena ini yang nanti akan kita lakukan latihan untuk menyusun. Karena dari sini kalau ini sudah tersusun, nanti pasti bisa bikin bisnis plan ini pasti bisa. Karena semuanya dari sini. Ada pertanyaan nggak? Nah, kita lihat ini deh. Bagaimana cara menganalisis masuk ke dalam usaha dengan bagaimana bisa nggak salah sudah gitu. Saya bisnisnya nanti dapatnya 1 miliar. Dari mana ini? Nah, tahun dari situ kita sudah susun. Nanti kalau videonya mungkin ya bisa. Oke. Ini kemudian ini bagaimana cara menganalisa masa depan usaha dalam periode. Menganalisa masa depan usaha maksudnya gimana nih? Tanya dari siapa pertanyaannya? Nih, maksudnya gimana? Lebih kayak pengembangan perusahaan itu. Memang masa depannya kayak gimana? Arah pengembangannya mau seperti apa? Nah, ini menarik ya, pertanyaannya menarik banget karena gini, saya saja ketika menyusun bola shop tidak bisa langsung memprediksi akan seperti apa ke depan. Jadi memang lebih tepatnya adalah secepat mungkin kita masuk pasar. Secepat mungkin kita Memang tadi itu yang buka ini di sini. pasar dari konsumen. Yang paling dari sini kita bisa melakukan prediksi diri kita mengarah kemana nih. Tapi kalau masih kayak asumsi oleh kita itu riskan kalau kita sudah menyusun misalnya 2 atau 3 tahun ke depan gitu, itu riskan. Apalagi untuk kondisi sekarang ini yang bisnis itu sudah kecepatannya luar biasa. Iya. Sekarang ini profesi saja, kalian tahu nggak berapa profesi yang sudah hilang sekarang? Sudah nggak ada lagi, sudah nggak relevan lagi gitu. Ada nggak di sekarang? Di sekitar kalian ada nggak? Apa mas? Udah nggak ada kan? Masih ada calo tiket kereta masih bisa dapat? Gak ada masih bisa dapat. Wih, hebat. Saya Gosho itu loh. iya, itu gosho mah yang beli ke lokarnya. Iya. Maksudnya, kalau saya tuh gini nih, dulu tuh gini, saya mau ke Jakarta nih, tiket di lokal udah habis dulu. Saya masih bisa minta calo mas, ada nggak? Dia masih bisa ngasih. Gosho, orang dalam ya. Orang dalam. Nah, kalaupun ada pasti sudah berkurang sekali jumlahnya. Nah, begitu juga dengan profesi baru gitu. Kan juga banyak muncul kan sekarang. Orang dulu nggak kebayang main-main keliling-keliling mancing mau dapat duit kan.
Ada juga dimarahin istri dulu, ya kan? Sekarang enggak, disuruh mancing sama istrinya. Ini mancing. Karena kontennya jadi isi, ya. Mendebarkan itu siapa Bel? Ada ya. Ada konten mancing ya, Pak Erik ya. Ya. Khusus mancing dan mancing di tempat-tempat yang ada spesifiknya lagi tuh. Dan mancing di tempat-tempat yang angker kayak gitu, mancing kayak gitu lah. Itu ada itu. Dan memang ya sekarang itu profesi yang kemudian muncul gitu. dari dunia bisnis yang kemudian berkembang seperti ini. Ada lagi? Bagaimana menyiapkan mental agar tidak down saat bisnis mengalami kerugian atau gagal? Nah itu butuh mentor kali ya. Buat saya deh, harus ada mentor. Nah, kemudian nih dasar-dasar pembuatan bisnis plan ya, ringkasan singkat, latar belakang bisnis, analisis operasi bisnis, analisis tenaga kerja, analisis pemasaran dan distribusi, analisis keuangan, rencana ekspansi dan pengembangan bisnis, sama analisis risiko bisnis. Ini semua bisa disusun kalau kita sudah menyusun dari kanvas tadi atau bisnis model kanvas, ada dua itu. Alat untuk mendengarkan musik itu dari dulu musik itu kan nggak bisa direkam. Awal-awal ada orang main musik kan nggak bisa direkam. Ya kalau mau dengar musik panggil orangnya langsung main di depan kita gitu. Tapi terus kemudian musik bisa direkam, bisa ditaruh di piringan hitam, di bawah itu. Ketika produknya bisa masuk ke piringan hitam, musiknya masuk ke piringan hitam, kemudian orang jual playernya juga kan. Playernya itu pertanyaan saya, waktu itu musik eksklusif kan? Eksklusif. Hanya orang-orang tertentu yang punya privilege mendengarkan musik dengan alat itu, ya kan? Maka produknya dibikin pakai speaker yang gede supaya suaranya itu kemana-mana gitu. Jadi orang tahu kalau rumah ada gramofonnya berarti orang kaya. Produknya laris sebenarnya pas waktu itu. Terus berkembang lagi nih dunia industri musik berkembang. Yang main musik tambah banyak. Yang main musik tambah banyak. Sehingga musik itu ada beberapa genre. Ya kan? Ada dangdut koplo, ya kan? Ada pop, ada jazz, ada. Nah, terus ketika itu musik itu sudah beberapa genre, orang ada perbedaan nggak? Aku senangnya ini, kamu senangnya apa gitu kan? Maka kemudian orang lebih memilih musik, mendengarkan musik untuk dirinya sendiri gitu. Karena saat itu musik adalah privasi. Value-nya itu musik adalah privasi. Yang laku apa? Tahun 80-an yang laku Walkman. Iya, yang laku Walkman. Tahu Walkman ya? Walkman itu tip kecil, ada pakai kaset. Untuk foto kaset nggak? Ngerti kaset sih. Kaset ngerti. Tip kecil pakai kaset, ada ininya. Pakai batu bata. Pakai apa ya? Warnanya kuning merah gitu biasanya. Nah ini ngerti. Iya. Zamannya saya dulu. Itu karena value-nya itu. Yang laris produk market fit-nya adalah berkembang lagi. Sampai kemudian anak sekarang nggak seneng koleksi musik. Ya, yang penting musik apa aja, yang penting enak gitu kan. Sekarang kalian gitu kan? Ya nggak ada. Kalau dulu saya kan koleksi gitu, misalnya kasetnya Epic GAD gitu dari yang apa namanya volume 1 sampai volume berapa ya? 20 berapa gitu kalau misalnya. Nah kalau anak sekarang kan nggak seperti itu. Musik ya untuk didengarkan gitu, yang penting enak. Maka produk market fit-nya adalah Spotify. Karena Spotify nggak jual musik, tapi jual waktu mendengarkan musik. Film juga gitu, lama-lama jadi nanti kita lewat karena
Netflix. kalah sama karena orang semakin sulit untuk datang ke bioskop. Mereka menonton film untuk mengisi waktu luang di jalan, di kereta, ya kan, di pesawat. Nah, itu produk market fit. Nah, ini yang harus kalian lakukan. Nah, untuk mencapai satu produk market fit itu harus apa saja yang dilakukan? Ada customer discovery, ini harus di bisa ada pendekatannya dari startup piramid. Kalau startup piramid ini validasi produk, bilangan penghalang, jadi yang menghalangi orang membeli itu apa, itu dihilangkan. Misalnya contoh yang menghalangi harganya terlalu mahal, jadi murahin gitu, itu contoh yang mahal. Menciptakan proposisi nilai, value-nya yang pas, terus kemudian fokus pada model bisnis. Model bisnisnya itu misalnya gini, contoh Microsoft dia jualan Office, ya. Office mahal ya? Mahal, butuhnya kalian pakai bajakan, ya kan? Tapi kemudian Microsoft tahu itu, supaya orang tetap legal bisa pakai, dan dia bikin Office 365, murah, setahun aja tapi habis pakai. Karena ke depan lagi nanti kan, kalau misalnya sekarang lagi kuliah, beli sendiri, begitu nanti kerja kan udah pakai punya kantor ya, gitu. Jadi dia bikin itu, menciptakan promosi nilai dan fokus pada model bisnis. Model bisnisnya itu dirubah tuh, bukan on premise, bukan beli putus, tapi jadi sewa, jadi software service. Jadi namanya kan software service. Nah itu yang harus kalian ingat. Kemudian ada analisis kompetitor. Ini analisis kompetitor ini pakai 5 forces lah ya. Kalian bisa browsing. Terus laporan keuangan performa, nah ini yang paling penting. Kalian harus bisa nyusun ini. Finansial proyeksi laporan keuangan. Saya hanya akan ngasih tahu cara, bukan cara menyusun laporan keuangannya ya. Laporan keuangan itu, kalau cara menyusun laporan keuangan nanti satu semester ya Bu ya. Ini akuntansi itu. Tapi yang saya kasih tahu adalah kesalahan umum kalau orang menyusun pro forma financial statement itu seperti apa yang biasanya harus dihindari itu. Yang pertama, tidak memahami apa yang mengendalikan pendapatan. Jadi seringkali pendapatan kita, pendapatan startup kita itu dikendalikan oleh pihak lain. Contoh, kalian bikin bisnis laundry, aplikasi untuk laundry. Terus kemudian kalian ngomong, aplikasi laundry itu nanti saya mau ini pendapatannya dari apa? Dari komisi. Kalau dari komisi itu berarti kalian dapat pendapatan yang dikendalikan orang lain. Ya kalau mau ngasih laundry-nya, kalau enggak, ya kan? Nah itu hindari tuh, jangan bikin yang seperti itu. Terus terlalu rendah memperkirakan biaya. Nah ini sering banget juga, karena hidden cost itu pasti kalau kita nggak benar-benar detail pasti muncul. Contoh misalnya hosting, kita butuh aplikasi gitu, tahunya nanti ada yang harus dibeli juga, lisensi dan lain-lain, itu harus dipertimbangkan. Terus terlalu rendah memperkirakan waktu untuk mulai memperoleh pendapatan. Biasanya gini, pendapatannya dari mana gitu? Pendapatannya saya akan dari jumlah download. Jadi nanti kalau ditaruh di Play Store, orang yang download langsung bayar gitu kan. Biasanya kan seperti itu kan. Nah, tapi pertanyaannya gini, produkmu sudah mature belum ketika pertama dirilis? Belum pasti kan? Nah itu butuh waktu berapa sampai mature dan kemudian orang akan mau bayar untuk produkmu? Biasanya kecepatan itu, 6 bulan gitu. Ternyata
baru pada mulai download aja bulan keempat gitu. Nggak install. terus kemudian nanti sudah gitu nanti masih banyak bug dan segala macam, akhirnya mundur lagi. Nah itu harus ada. Terus kekurangan perbandingan, ramalannya top down versus bottom up. Jadi kekurangan perbandingan itu misalnya gini, untuk industri yang sejenis kita nggak bandingin gitu, kita nggak bisa dapetin datanya gitu. Misalnya sampai level service gitu, kita tentu harganya lebih jelas. Kayak saya itu 300.000 gitu, saya nggak perlu perbandingan gitu. Tapi yang belas awal itu saya nggak perlu perbandingan, kira-kira aja gitu. Dari biaya yang kami kembangkan segini, kemudian kira-kira dapatnya mau berapa bulan, itu dibagi aja tuh. Kira-kira satu bulannya 10 orang, mau menyewa berarti nanti totalnya segini dibagi, nanti jatuhnya harganya 300. Itu kan kurang perbandingan, makanya gagal. Terus peramalan top down versus bottom up, terlalu banyak memberikan waktu untuk mengamankan keuangan. Jadi PEP-nya itu biasanya harus dihitung. Jadi PEP itu break even point, jadi nggak untung nggak rugi. Itu di kapan itu? Kalau sudah ada berapa orang yang download misalnya, berarti kita aman untuk PEP. Nah itu harus dihitung dengan baik. Kalau kasarmu yang akan di ini apa? Yang akan dilayani itu apa? Maksudnya targetnya itu untuk apa? Untuk passion apa? Ke apa ya? Islami gitu. Oh, Islami. Ya kalau mulai usaha sih, kalau menurut saya sih saran saya ya, kalau kita bagaimana gitu, cari supplier yang punya kekuatan brand, yang punya kekuatan brand dengan brand ambassador yang terkait dengan produk. Jadi kita sebagai kita develop brand sendiri loh. Kalau fashion ini sekarang penting kan, buktinya Raffi Ahmad cuma kayak gitu doang, kayak gitu langsung lakuin gitu kan. Nah, itu penting kalau fashion. Jadi cari yang ada ininya, ada punya brand besar. Muslim siapa sih? Pak Gunawan, satu lagi misalnya. Manja. Itu lebih aman maksudnya. Kalau lihat di player. Terus ini bagaimana Jawab atau masih ada yang ditanyakan? Itu berarti kita bukan bikin brand sendiri gitu ya? Iya, kita bikin brand sendiri. Sourcing. Tapi kalau mau sourcing mau bikin brand sendiri, ya mungkin membangun brand itu jadi ceritanya jadi lain, bukan jadi cerita sourcing nih, bukan jadi cerita mencari suppliernya, tapi jadi cerita bikin brand. Ini pertanyaan berikutnya, bagaimana pendapat Bapak mengenai bisnis yang mengawali usahanya dengan modal yang didapat dari utang? Modal yang didapat dari utang. Saya sih usahanya dari utang ya, karena dengan utang kita lebih apa ya, maksudnya target kita lebih jelas gitu. Saya harus kembali segini gitu. Lebih termotivasi, dan kalau saya sih gitu, kalau saya pribadi sih. Tapi artinya ketika menentukan mengambil utang itu pun ya harus kita benar-benar harus benar-benar artinya dari sisi jangka waktu, biasanya dari sisi waktu itu bicara. Menurut saya kita utang pinjamannya pinjaman yang jangkanya pendek, terus kita pakai untuk proyek yang jangka panjang, ya pasti akan ada masalah kalau cash flow-nya jadi nggak bagus. Tapi kalau selama cash flow-nya bisa diperhatikan, itu saya pikir sih nggak masalah. Itu yang nanya siapa tadi? Oke. Ini cukup menarik ya. Pertanyaannya, apakah politik termasuk dalam bisnis? Politik punya pengaruh ke bisnis pasti, apalagi di Indonesia. Ada pengaruhnya pasti. Cuma apa ya? Jadi selama tetap ada, pasti ada hukum sih, kalau menurut saya sih oke lah ya.
namanya bisa tetap berbisnis dengan baik. Kalau berkaitan dengan politik, karena saya juga berbisnis, tapi jarang sih bisa nyinggung politik. Oh ya, filosof nyinggung politik nih. Karena setiap saya mau masuk ke ASKAP itu jelas itu ASKAP-nya itu merah, kuning, apa hijau kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu kan. Nah, repotnya di situ aja. Karena saya yang repotnya aja. Ada lagi? Saya baru ingat. Saya pernah filosof dipakai di Brebes. Nah, terus itu Pak apa namanya ya, Triansyah itu orang dari Demokrat. Jadi, waktu itu saya sarannya ya dari channelnya dari Demokrat. Jadi harus kayak gitu lah. Bahkan di PSSI-nya pun masih kayak gitu. Ya, jadi kalau mau aman ya udah gitu lah. Kalau mau terlibat dengan hal yang seperti itu. Assalamualaikum. Ini cara berbisnis dengan teman yang manajemen emosionalnya buruk dan egois, tapi skillnya bagus. Tapi Skillnya bagus. saya tinggal dari siapa ya? Iya. Kalau bisnis itu jangan pernah memulai bisnis dengan orang yang nggak pakai modal. Jadi misalnya saya punya skill, bikin baksonya enak, terus saya bikin warung bakso gitu, terus kasih modal, banyak kasih modal ke saya gitu, itu jangan, karena rasa memilikinya saya nggak ada, walaupun secara ini misalnya kita bagi dua pemilikan, tapi saya kan nothing tulus, nggak terlalu serius pun ya nggak rugi. Nah, jadi kalau tadi walaupun manajemen emosinya buruk, tapi kalau dia setor modal kan dia masih mikir. Mungkin itu yang harus dilakukan, karena uang itu biasanya lebih bagus membatasi segala sesuatu dari dia. Siapa yang nanya tadi? Menjawab nggak? Iya. Terus ini bagaimana cara memiliki komitmen yang kuat dalam berbisnis? Cara Komitmen, memiliki komitmen yang kuat. dalam satu tim harus satu visi. Udah. Selama tidak satu visi, ya komitmennya masih ada mana-mana. Siapa yang nanya? Jadi building tim itu yang pertama. Saya kalau saya ini, kemudian saya mau kasih modal ke beberapa kelompok. Saya lihat pertama kekompakan timnya. Itu prosedurnya pertama tim. Karena bagus apapun bisnisnya, kalau saya kasih duit 100 juta terus bubar besoknya, saya nggak tahu duitnya kemana nih. Orang yang mau ditagihnya kemana gitu nggak ngerti kan. Nah pasti yang dilihat pertama. Terus berikutnya, karena masih mahasiswa, bagaimana tips untuk merancang dan memulai bisnis dengan keterbatasan mahasiswa yang tidak memiliki modal banyak? Nah, menarik ini. Salah satu yang sedang saya lakukan ini, Pak Imam rancang ini adalah yang memungkinkan untuk itu. Siapa ya? Itu mahasiswa sekarang itu privilege-nya banyak. Kita tanya diri saya sendiri, waktu jadi mahasiswa, kalau mau bisnis susah. Gak ada tuh kompetisi bisnis, pemberian modal apa itu nggak ada. Jadi kalau sekarang sebenarnya sudah sangat-sangat terbuka. Mungkin eranya Bumel masih sama juga, masih ya Bu ya. Iya. Bahkan ekstrimnya ceritanya sampai mereka kalau ada orang yang jual botol, berusaha memproduksi botol, dibeli juga sama dia, tapi dihancurin supaya apa? Unfair advantage-nya kejaga terus. Selama 5 tahun hanya Heinz yang bikin saus tomat. Nah, unfair advantage bisa diciptakan. Nah, kalian harus memikirkan ke arah situ. Kayak misalnya ini,
jilbab itu kan dipikirkan dengan unfair advantage itu apa? Yang belakang tadi ada yang bikin peternakan kelinci gitu, mungkin bisa dipikir untuk unfair advantage-nya misalnya kemudian unfair advantage-nya pembinaan dari misalnya peternakan unsur yang menghasilkan bibit kelinci terbaik seluruh Indonesia mungkin misalnya, kan mungkin juga gitu. Nah, itu hal seperti itu harus diciptakan, ditonjolkan dan dijaga. Seperti yang Heinz lakukan itu kan dijaga. Di kontrak 5 tahun ada orang yang ikut jualan lagi, dipisahin, dibeli, dipisahin supaya nggak ada lagi yang pakai. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oh, sebelumnya ini kan tadi sudah semua disampaikan, kita berikan aplaus dulu. Terima kasih ya. Lewat apa? Email boleh, lewat email boleh. Ini saya kasih. Oke ya. Kayaknya kalau dari saya cukupkan sekian untuk materi business plan. Terima kasih semua teman-teman atas perhatiannya. Semoga kalian semua nanti ke depan jadi pebisnis ya, jadi orang-orang yang punya bisnis dan menciptakan lowongan untuk yang lain. Gitu ya. Akhir kata, jika ada yang kurang berkenan dari perkataan saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.